baju putih, terus rambutnya keseret-seret. Nah terus mereka langsung ngomong, kuntilanak itu om, gitu. Terima kasih sudah mengklik channel ini. Selamat datang di channel Sapu Lidi. Di sini aku pengen cerita tentang pengalaman pribadiku, dimana ini sebenarnya cerita horor yang menurut aku ini sangat menyeramkan dari sekian banyak peristiwa-peristiwa horor yang pernah aku alamin. Sebelum aku cerita, kenalin dulu, aku Usi. Aku ibu rumah tangga. Aku punya anak satu, perempuan. Sekarang umurnya itu 2 tahun 4 bulan. Anaknya cantik, ceria, dan pintar pastinya. Nah, cerita ini real, tidak mengada-ngada. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video-video aku. Nah, maka aku lanjutin aja. Jadi ini ceritanya sekitar 16 tahun yang lalu ketika aku tamat sekolah. Tapi ini bukan pengalaman pertamaku, tapi ini cukup buat aku punya banyak pelajaran dari sini. Jadi waktu itu aku yang baru selesai sekolah SMA dibelikin motor sama papa. Waktu itu motornya Yamaha Mio, dimana Yamaha Mio ini pertama kali keluar di tahun 2006. Aku lulus sekolah di tahun 2006, terus sebagai hadiah kelulusanku papa beliin aku motor Mio. Nah kebetulan waktu itu aku asli orang Medan. Waktu itu aku masih di Medan dan papa juga masih ada. Sekarang papa udah almarhum. Jadi waktu itu aku pulang, biasa kan ya, aku baru tamat sekolah itu jadi ngerasa bebas banget. Dimana dulu masih SMA itu kan nggak boleh keluar malam, jam malam juga, kalau mau keluar malam juga jam malamnya ada, yang pasti nggak akan bebas ketika waktu sekolah dulu. Nah ketika udah lulus sekolah dan waktu itu aku udah mulai kerja dan aku memutuskan kerja nggak kuliah, aku punya jam bebas untuk malam minggu main. Ya sengaja nggak sampai pagi dah, kalaupun sampai mandi aku nginep gitu di rumah teman aku. Jadi pada waktu itu singkat cerita, pada malam minggu aku lagi nongkrong sama teman-temanku. Ada satu tempat nongkrong namanya Warkop Harapan. Pulang sekitar jam 12 malam. Jam 12 malam, biasa tuh pulang sendiri terus. Nah aku kan tinggal di satu gang di salah satu di kota Medan. Aku nggak bisa sebutin nama gangnya dan nama jalan rumahku tuh. Jadi aku pulang gitu, masuk gang gitu kan, naik motor sendirian. Biasanya jadi gini, begitu masuk gang rumah aku itu ada warung kopi di mana anak-anak muda, bapak-bapak, terus bapak, anak remaja, anak muda gitu kan tuh sering nongkrong di situ ngopi. Nah aku tuh lewat tuh, sebenarnya memang ada hal yang mengganjal
Tapi itu pada waktu itu aku nggak ngambil pusing dan aku cuekin aja. Biasanya kalau aku lewat itu pasti aku akan disweet-sweetin sama anak-anak muda yang nongkrong di kedai kopi itu. Karena kebetulan di gangku itu yang anak gadis yang belum menikah itu hanya sekitar 3-4 orang, dan aku salah satunya. Tapi malam itu enggak, semua orang di warung itu diam. Tapi aku tahu, kadang aku ngelihat dari spion itu mereka ngeliatin aku gitu. Nah, entah kenapa kebetulan papaku malam itu enggak nongkrong di situ. Mungkin nggak nongkrong tuh karena abis jalan sama mamaku, mungkin aku juga nggak tahu pada waktu itu. Terus aku pulang, aku ketok pintu, yang buka papaku. Aku biasa aku masuk, terus ya papa paling ngomel-ngomel, udah jam berapa ini, udah malam, bla 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 gitu kan. Terus udah nih aku masuk, nggak dikejadian apa-apa, aku tidur. Terus besoknya tuh, keesokan harinya kan hari Minggu, papa habis sarapan mau ngerokok dan ngopi nih di warung kopi yang tadi aku ceritain gitu. Terus dia pun habis sarapan pergi. Gak berapa lama kemudian, sekitar setengah jam kemudian tuh papa pulang. Nah, aku waktu itu habis sarapan, terus biasa hari Minggu masih ada kebiasaanku yang menunggu kartun Doraemon dan lain sebagainya. Papa pulang, terus papa marah-marah sama aku. Terus papa bilang gini, kamu tuh tadi malam, sorry, papa tuh manggil aku tuh Usi itu tadi malam dari mana gitu. Terus aku bilang nongkrong sama teman-teman gitu. Di mana gitu? Ya biasa di Warkop Harapan, Pak. Kenapa emang gitu? Usi gak dari semak-semak kan gitu. Papaku nanya gitu. Jadi kalau teman-teman nggak tahu semak-semak itu ilalang yang tinggi-tinggi itu loh. Nah, itu konotasi seperti kalau di Medan itu tempat orang main pacaran dah, ngumpet pacaran supaya nggak ketahuan sama orang tua atau gitu-gitu. Terus aku yang enggak gitu. Terus emang kenapa sih Pak gitu. Nah, ternyata pas papaku nyampe di kedai kopi itu pagi itu kan gak berapa lama anak-anak muda sama bapak-bapak yang emang notabene kan hari Minggu jadi pada libur juga ikutan nongkrong di situ gitu. Terus mereka nanya, om gitu, nanya ke papaku nih, om itu Usi tadi malam dari mana gitu. Terus papaku jawab, ya nongkrong sama temen-temennya gitu. Terus oh tapi dia pulang nggak sendiri om gitu. Terus sendiri kok pulang, nggak bawa temen? Nggak om, kami tadi malam ngeliat gitu. Aduh, gue merinding sumpah, gue takut sebenarnya. Tadi malam tuh kami ngeliat Usi tuh bonceng perempuan, rambutnya panjang, pakai baju putih, rambutnya keseret-seret gitu. Aduh, aku merinding. Gitu mereka bilang, perempuan baju putih terus rambutnya keseret-seret. Nah, terus mereka langsung ngomong, kuntilanak itu om gitu. Akunya shock dong dengernya gitu kan. Aku shock, terus papa juga, mama dengernya juga shock. Terus mama yang nggak tahu apa-apa langsung ngomel nggak jelas ya. Pokoknya tuduhannya aku habis dari semak-semak atau gitulah, pacaran yang di nggak bisa gratisan gitu. Namanya juga masih remaja kan, jadi ada kekhawatiran orang tuaku seperti itu. Padahal enggak, aku tuh nongkrong sama teman-temanku di Warkop Harapan, jelas-jelas di
di Warkop Harapan. Emang pada waktu itu karena aku merasa, karena pada waktu itu masih gadis dan masih remaja ya, emang pakaianku ya pakai celana pendek, kaos dan pakai jaket, udah gitu doang gitu. Jadi papaku tuh curiga pada waktu itu dan marah-marah gitulah. Aku tuh makanya tuh kan diikutin kan gitu, kamu habis dari mana nempel bla 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 gitu gitulah ya. Terus lama tuh aku mikir, enggak, aku perasaan cuma dari Harapan doang gitu. Ada sekitar setengah jam tuh aku dimarah-marahin sama mama sama papa kan, udah gak dibolehin lah pulang malam nanti begini gitu. Terus aku tuh baru inget banget. Nah jadi pas waktu aku pulang dari Warkop Harapan itu, jadi di arah mau ke rumahku tuh ada perempatan besar. Nah di perempatan itu juga aku pernah mengalami hal yang sangat tragis waktu SMA. Aku kehilangan pacarku di situ. Jadi aku waktu SMA tuh punya pacar dan dia kecelakaan dan meninggal di situ. Nah perempatan itu gede banget. Nah di salah satu sudut perempatan itu ada pom bensin. Nah ketika tikungan mau masuk ke daerah jalan rumahku itu ada pom bensin di sudutnya, di tikungan itu. Nah pas aku lagi nikung gitu kan, mau belok mau ke arah pulang rumahku, aku tuh inget aku tuh di stop sama perempuan rambutnya sebahu, pakai dress coklat, pakai sandal jepit. So aku stop, aku tuh kayak di hipnotis gitu. Nah so aku tiba-tiba berhenti. Dia ngomong gini, aku boleh numpang nggak gitu. Nah arah mau ke rumahku itu ada pembangunan flyover. Dulu waktu itu flyover pertama kali yang dibangun di kota Medan itu di rumahku. Tapi kalau mau ke flyover itu duluan masuk gang rumahku baru flyover itu. Nah cewek ini ngomongnya ikut numpang sampai di ujung flyover. Aku nggak tahu kenapa pada waktu itu kayaknya aku tuh seperti terhipnotis banget. Aku tuh gak ada kepikiran sama sekali kayak penjahat atau penipu atau rampok itu sama sekali, atau apalagi hantu, setan dan segala macam. Aku tuh gak kepikiran sama sekali. Ya udah, aku ajak dia naik gitu kan. Terus di jalan tuh kayak apa ya nggak inget aja gitu. Aku tuh nggak inget aja kalau ternyata aku tuh bonceng orang gitu. Setelah ya udah deh aku jalan gitu sampai pulang hingga masuk gang rumahku, sampai di rumah gitu. Udah aku tuh ingatnya gitu doang. Dan ketika diingetin papaku begitu, aku tuh baru ngeh kalau tadi malam tuh aku ternyata bonceng perempuan gitu. Dan aku lupa nganterin dia ke flyover gitu. Apa jangan-jangan perempuan itu dimaksud anak-anak muda sama om yang di kedai kopi itu? Aku juga nggak tahu, tapi sih kayaknya iya. Nah udah tuh aku tuh merasa baik-baik aja gitu kan, baik-baik. Nah sorenya hari Minggu itu temanku datang itu ada Alex, terus Andre sama Rehan kalau nggak salah, keluar mereka bertiga tuh. Jadi waktu itu teman aku pada cowok semua, jadi mereka memang teman sekolahku. Tapi ketika kita udah selesai sekolah mereka sering main ke rumahku. Nah pas lagi main ke rumahku gitu teman-teman pasti inget deh handphone Nokia yang keypadnya bulat, handphone yang ada kameranya dulu pertama kali yang keypadnya bulat tuh yang gede tuh, aku lupa deh tipe berapa. Nah itu kan aku tuh handphone baru tuh ceritanya, handphone baru. Jadi waktu di masa-masa aku tamat sekolah itu udah masa-masa sulit karena sudah berlaku lulus nggak lulus. Jadi aku tuh tahun kedua lulus nggak lulus SMA pada waktu itu. Jadi singkat cerita, handphone tadi itu kan hadiah sama motor. Di handphone baru temanku tadi
ngetes kameranya dong. Ngetes kameranya, aku di posisi itu sekitar asaran, setelah asar. Jadi aku duduk di depan pintu tuh di foto-foto sama Alex, temen-temenku gitu. Terus selesai, temenku pulang, habis maghribnya aku ngecek foto yang tadi di foto-foto Alex dong. Yang paling mengagetkan adalah, jadi waktu itu rambutku itu pendek banget, rambutku itu bisa dibilang bondol. Nah, karena nggak suka rambut panjang, rambutku bondol, tapi ada rambut yang terurai di badanku, panjang banget. Terus kalian bisa lihat kan tangan aku tuh buntet banget dari dulu tuh buntet banget. Kamu bayangin, di atas tanganku itu ada tangan yang kukunya panjang banget. Pas ngetahuin itu aku bilang ke papaku, besoknya aku sakit. Malamnya badanku panas, sama beri panas nggak turun. Terus aku dibawa papa ke dokter. Ya kata dokter sih demam biasa, tapi kata sepupuku yang bisa ngeliat itu katanya ada yang nempel. Terus dia, itulah kebetulan aku punya sepupu yang bisa begitu. Nanti aku akan ceritakan tentang dia di lain video. Itu diusir, terus udah sembuh. Dari situ aku langsung dari situ, sejak kejadian itu aku nggak pernah lagi lewat. Kalau lewat dari jam 10 malam tuh aku nggak pernah lewat lagi di perempatan besar itu. Padahal jalannya gede banget dan rame banget, soalnya itu jalan besar. Udah gitu, terus aku udah nggak mau lagi lewat situ, aku nggak mau karena aku takut. Sampai akhirnya aku dapat kerja di agak jauh dari rumahku, terus mamaku juga pindah rumah. Akhirnya aku ngekos sendiri, terus mamaku pindah. Nah, di rumahku yang baru setelah pindah dari rumah yang kemarin, ada kejadian-kejadian lain yang nanti aku ceritain di video selanjutnya. Sampai di situ dulu ceritaku yang pertama. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dadah.